negara ini tegak itu karena ada undang-undang dasar, tapi di dalamnya itu warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada narasumber. 2 minggu lagi insya Allah jadi Profesor Bambang Kianeh, jurusan ilmu filsafat Universitas Jati Bandung. Dan yang kedua adalah Pak Daniel Zufron, beliau yang penulis buku ini. Terima kasih atas kesediaan untuk menyisihkan waktu atau kesibukannya untuk bisa bersama-sama dengan Anas Madani, si gesit irit, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, judul nama Kang. Dimotori dari semangat Kang Anas, Purwakarta itu kota kecil. Ngapain belajar filsafat, ngapain belajar sejarah, ngapain belajar A, B, C, dan D, dan seterusnya. Mungkin di studi-studi ilmu sahabat-sahabat yang di pendidikan, yang di jurusan apapun, ketika mata kuliah pengantar itu pasti ada tujuan untuk apa belajar A, untuk apa belajar B. Mungkin kalau di awal dengan PD-nya untuk apa belajar filsafat agar kita bijaksana. Tapi setelah lebih jauh, sampai kemarin ditanya oleh bapak-bapak ngapain belajar filsafat, sampai hari ini tidak menemukan jawabannya. Dan pada dasarnya nampaknya ilmu yang lain pun ketika diteliti lebih dalam, jawabannya akan seperti itu. Kita tidak pernah bisa memberikan jawaban untuk apa kita di sini. Karena setiap yang produk-produk peradaban atau kebudayaan tentu memiliki sisi positif dan negatif, itu yang penting, termasuk dalam hal ini belajar filsafat. Selanjutnya kita tidak akan ada pembukaan yang secara formal. Itu kita akan langsung membedah buku ini. Buku ini ditulis oleh Kang Daniel dulu dari tesis program pascasarjana di Karantina ya Kang ya. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir bisa dibukukan mengenai penggugat manusia dalam persekusi. Nah, itu judul besarnya dan akan dibedah oleh empunya langsung filsuf dari guru besar ilmu filsafat dari Universitas Jati Bandung. Jadi kita akan mengawinkan dua tradisi filsafat. Pertama, Mas Daniel sendiri yang latar belakangnya orang Jawa Barat, cuman studi S1-nya di Unisma. Jadi kita asosiasikan saja sebagai gambaran dari filsufnya Majapahit. Dan Pak Bambang Kianeh sendiri S1, S2, dan S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang anggap saja kita tadi representasikan atau cocokologikan sebagai filsufnya ya, Prabu Siliwangi atau Tong Prabu Siliwangi. Ya, nggak tahu siapalah. Kita akan sebelum dilanjut mungkin nanti akan ada sedikit pemaparan dulu mengenai buku ini, akan seperti apa oleh Mas Daniel pengarang, dan nanti akan dibedah oleh Pak Bambang. Sebelum ke sana saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Daniel Zufron atau Nyepang Daniel Zufron, tempat tanggal lahir Jakarta 18 April 1976, Muslim ya, alamat Bojonggede Bogor, nomor HP 0813 17 091 209, email danielzufron@gmail.com, SD di Bojonggede Kidul, SMP di Bojonggede, SMA di MA Darul Falah, S1 di Unisma Jawa Timur, S2 Universitas Paramadina, dan 1 bulan lagi kita doakan beliau lulus program doktor di Universitas Jakarta. Riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi koordinator nasional JPPR, jaringan pemilih yang menghubungi
Pemilu 2009-2011. Kemudian Bawaslu RI sebagai komisioner 2012-2017 dan sekarang menjabat sebagai dosen filsafat Unisya Jakarta. Yang kedua sebagai pembedah, nama Profesor Dr. Bambang Kianis, tempat tanggal lahir Serang 8 Desember 1909, dia 73, berarti 4 hari yang lalu beliau ulang tahun. Rumah Islam, alamat Komplek Wijaya Kusuma, Blok C2, 13, Cipadung, Bandung. Nomor HP 0815 6262 365. Email digen@yahoo.com. SD, SMP sampai SMA di Serang, 1 S2 S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sekarang sebagai dosen guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja barangkali kepada Kang Daniel untuk memberikan gambaran atau pencerahan mengenai buku ini sebetulnya siapa dan akan seperti apa maksud dari situ. Terima kasih kepada Kang Daniel. Silakan. Turun. Aris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sultan Karam Kang Dr. Bambang Kianis. Jadi namanya sudah saya dengar jauh-jauh hari, tapi barokah di Purwakarta kayaknya harus ketemu langsung. Dan memang saya menunggu sesi ini secara khusus, makanya saya langsung teringat ada rekaman, karena itu akan memberikan buat saya sih semacam motivasi lagi, karena ini buku yang saya sudah mau singkirkan, sudah selesai, tapi karena beliau yang akan mengacak-ngacaknya, dan saya kira itu yang saya harapkan, karena program mungkin 1-2 tahun ke depan ini saya ingin langsung ke penelitian yang lebih empirik. Memang pendekatannya saya masih gunakan pisau filsafat, tapi grounded risetnya itu, atau riset lapangannya itu yang baru saya lakukan, ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan penguatan biar ada, ya, meskipun tidak bercita-cita jadi dosen, ya. Karena dulu itu memang nggak rapi, saya. Mau masuk ke SMP itu mau masuk SMP harus ditarik-tarik sama keluarga karena males, maka setahun putus. Mau masuk ke Aliyah setahun putus, mau masuk ke Unisma setahun putus. Jadi emang nggak serius, dan karena itu nggak bayang jadi akademisi, dan memang melelahkan. Maka mudah-mudahan ini masukan dan kritikan serta tausiahnya dari Kiai Dr. Bambang itu bisa memberikan penguatan. Biar cerita dulu backgroundnya ini karena menyangkut soal apa. Jadi memang karena itu menjadi tidak lurus apa yang saya pelajari, tapi semua kayaknya ketemu di kajian yang terakhir, dan saya memang akan lebih banyak menggunakan pendekatan filsafat barat mutakhir, yaitu fenomenologi, karena itu terinspirasi juga dari buku ini. Meskipun dari dulu memang tidak punya cita-cita, maka filsafatnya filsafat Unangke lah. Jadi
kita hadapi saja. Dan meskipun begitu, memang era, kebetulan saya juga masih masuk ke era 1900-an, 90-an 900-an jadi Pithecanthropus ya. 90-an, dan karena itu masih dapat suasana yang mungkin semua di sini tidak dapat suasana itu. Kalau situasi yang seperti ini mungkin tidak tahu dulu itu ya, kalau mau pintar kira-kira harus ketemu di forum-forum ini. Dan itu memang membuat menjadi pengalaman langsung. Maka setelah ngambil syariah di Unisma, dan itu eranya era bacaan-bacaan kiri, salah satunya dari Hasan Hanafi, kemudian Habib Al-Jabiri. Nah, saya ambil skripsi itu tentang akun, itu membongkar tentang nalar logos, jadi nalar yang bersifat teks. Sesuatu itu punya bukti kalau dia dilogoskan, dikatakan, diucapkan. Kalau belum, berarti dia tidak begitu. Dan itu Arkun menjelaskan ada 4 tingkatan. Yang terakhir dia mengatakan hari ini umat Islam dalam kritik nalar Islamnya dia itu sudah pada level korpus yang tertutup, jadi teksnya itu sudah terkunci. Maka kita mau diskusi apapun, kalau tidak ngutip Quran ataukah hadis, itu seolah-olah nggak afdol, kira-kira dia bilang itu. Dan makanya dia sarankan untuk kembali ke suasana yang asli, yang salah satunya adalah bagaimana dia mengambil tentang pengalaman para sahabat itu. Atau metodologinya seolah-olah kita membayangkan di sini ada waliullah misalnya, kemudian kita murid-muridnya, dan itu suasana yang berbeda ketimbang yang didapatkan oleh yang kedua, ketiga, apalagi yang sekarang bukunya udah nggak karu-karuan panjang. Nah, yang kedua, karena itu biar dapat ijazah aja S1, kedua putus. Jadi lulus 2001, kuliah lagi itu 2011, 10 tahun S1 ke S2, karena selebihnya itu kerja dan bukan kerja, sebenarnya tersesat di dunia real, yaitu di dunia pemilu. Dan karena itu kalau tadi disebut Bawaslu, yaitu investasinya memang di mahasiswa 99, pemilu pertama saya menjadi pemantau, kemudian 2004 di tingkat nasional punya program pemantauan, 2009 jadi koordinator nasional pemantau. Nah, setelah nganggur karena sudah selesai di pemantau, saya pusing ini mau ngapain. Akhirnya cari brosur ke sana sini, dapat ada brosur di ICAS. Nah, itu munculnya karena memperkuat lagi belajar filsafat itu, karena bingung mau ngapain. Jadi karena udah nggak punya apa-apa, saya bilang ketimbang nggak karu-karuan ya, saya harus sekolah. Jadi sekolah itu karena sudah tidak punya apa-apa, maunya apa dan macam-macam. Maka 2011 itu dia, 2011 daftar. Nah, kemudian 2012, jadi itu juga nggak sengaja, karena hampir daftar Bawaslu itu kayak nothing tulus, syukur kata Rima ke abusnya biasa saja kan, dan akhirnya masuk dan terminal. Jadi 2011, 2012 dilantik SBY, kemudian 2013 terminal, 2015 baru lanjut, dan 2016 wisuda, 2017 terbit buku ini. Dan dari situ 2017 terbit, saya bingung lagi, kemudian masuk ya, karena orang bingung jadi ketimbang nggak jelas, maka studi lagi. Karena studi itu menurut saya jadi mencari sesuatu, karena kita sudah tidak punya apa-apa.
ketimbang sasar lah kira-kira. Hanya studi masuk daftar 2019, jadi 2 tahun 3 tahun lah setelah itu. Dan kebetulan masuk di prodi yang lebih empirik, karena Islam Nusantara ini Islam yang empirik. Di kuliah itu dikatakan kalau Arab itu punya kitabnya tetapi tidak punya tradisi. Di Indonesia ini jarang ada kitabnya tapi tradisinya ngalayah gitu kira-kira. Itu balik-balik. Maka kalau mulai dari Maroko sampai Irak gitu, itu semua dijaga oleh kitab dan bahasa Arab, tetapi tradisinya nggak ada. Dalam konteks tradisi yang yang bersifat tanda petik itu ya seperti di kita ini, misalnya ada haul, ada macam-macam. Ada beberapa di daerah-daerah tertentu, tapi itu tidak ini. Maka kalau sekarang situasinya terkoyak-koyak karena politik, ya itu wajar saja, karena tradisinya tidak kuat. Nah, berbeda di Indonesia, di Nusantara, kitabnya jarang ada, tapi mau dikafirkan, dikristenkan, tetap baik kan gitu. Nah, itu sesuatu yang menarik, dan karena itu saya berusaha turun karena kita itu. Nah, karena itu memang buku ini menjadi fondasi sebenarnya. Kalau Arkun itu buku yang mengenalkan. Kalau aktivis saat itu tidak mengenal tokoh itu, kira-kira bukunya tidak bernilai berbobot lah. Kan kita harus milih tokoh. Dan karena saat itu buku-buku kiri dalam konteks tertentu ya isunya adalah tentang dekonstruksi, kemudian kritik, macam-macam itu banyak, maka saya ambil Arkun karena itu mengenalkan. Nah, yang kedua memang buku ini memberikan basis teori yang memadai, karena ketika di Malang kalau mau saya borong buku filsafat itu khususnya untuk studi skripsi Arkun itu banyak belajar atau borong buku-buku yang bersifat pendekatan filsafat barat, karena Arkun memang besar di Perancis dan dia membongkar nalar Islam itu melalui pendekatan-pendekatan epistemologi barat yang terakhir. Tetapi karena tidak spesifik kuliah filsafat ya, jadi mohon dimaklum, dan saya kira maka saya rekam ini biar saya ngomong sebebas-bebasnya. Jadi filsafat itu adalah praktek buat saya, dan karena itu mendapatkan basis teorinya di sini, karena di program ICAS Paramadina itu memang dia khusus filsafat Islam, dan karena itu memang untuk mendekati tentang studinya, maka filsafat Islam itu adalah menjadi alat bedahnya. Dan kalau di pengantar saya katakan judul aslinya ini kan dari tesis, judul aslinya adalah Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kajian Ontologis dan Epistemologis, itu judul aslinya. Biar ngepop, maka diubah menjadi judul buku ini menjadi Menggugat Manusia dalam Konstitusi, Kajian Filsafat atas Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen. Jadi bayangkan judul aslinya itu adalah Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kajian Ontologis dan Epistemologi. Jadi dua kunci saja, ontologi dan epistemologi. Kenapa harus mengkaji manusia? Karena begini, dalam kasus Habib Rizik misalnya, dia itu sebagai manusia wujudnya adalah konkret, tetapi dia melakukan banyak aktivitas ini. Apakah dia sebagai warga negara? Kalau dia sebagai warga negara kan konsep warga negara itu clear. Kalau dia sebagai penduduk, artinya punya hak untuk mukim, maka konsep penduduk itu clear. Kalau dia sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai orang, itu konsep-konsepnya sudah clear. Maka kalau terakhir misalnya kita dengar misalnya dia meminta perlindungan atau jaminan atas HAM, karena bicara tentang itu juga menarik, karena
gagasannya dia tentang manusia dalam konteks perlindungan hak asasi itu sebenarnya tidak terlalu clear, tapi dalam kondisi tertentu dia menganggap HAM itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh Habib Rizik. Jadi di Undang-Undang Dasar, di konstitusi itu banyak konsep-konsep yang menurut saya itu tidak clear, dan saya lacak memang di tingkat tertentu sampai undang-undangnya, karena setelah Undang-Undang Dasar ada undang-undang, itu definisi-definisinya banyak yang blur. Jadi kalau orang hukum atau bagi kita yang terbiasa dengan diskusi hukum, definisi itu akan menjadi pegangan utama. Tidak jelas definisinya, maka tidak jelas duduk perkara. Nah, coba cek. Tidak pernah ada definisi yang clear dari setiap bagian dari apakah itu penduduk, rakyat, manusia. Penduduk, saya bilang di sini dalam Undang-Undang Dasar itu disebut ada warga negara adalah apa itu. Kemudian dia disebutkan ini. Jadi itu kebolak-balik. Saya lihat dari sisi filsafat sebenarnya ini menarik. Kenapa? Karena orang berdebat di dunia yang tidak menapak. Kenapa? Karena realitas tentang manusianya itu ternyata tidak clear. Sementara kita kalau berdebat panjang itu tidak membicarakan wujud yang nampaknya, yang aslinya, tapi kita bicara pada konsepnya. Yang di situ kadang berdebat panjang lebar, debat kursi dan macam-macam, orang banyak tersesat. Kenapa? Karena siapa yang mengajukan definisi, maka dia yang mempertanggungjawabkan untuk mengurai. Nah, dari kesemuanya itu, saya melihat Undang-Undang Dasar ini menjadi kitab suci bernegara, tetapi dia melepaskan, membebaskan tafsirnya itu kepada siapa saja. Karena dalam hal risalah yang dipotret melalui proses amandemen itu, apalagi isu-isu tentang HAM, pasal-pasal tentang HAM ini tidak ada kajian, tidak ada ulasan penjelasan yang memadai tentang duduk perkara apa, kok kenapa tiba-tiba masuk HAM, padahal itu tentang bicara hak asasi manusia. Nanti relevansinya dengan konsep kedaulatan rakyat seperti apa, lebih tinggi mana daulat rakyat dengan hak asasi manusia. Ini konsep-konsep yang saling beradu, nggak karu-karuan. Apalagi dikaitkan dengan penduduk. Penduduk itu bisa dipahami boleh orang yang siapapun tinggal di situ. Bahkan ketika dia orang asing pun, dia tetap diakui sebagai penduduk. Maka ada yang disebut residen, orang yang menetap meskipun dia warga negaranya asing. Coba pastikan ini. Jadi dari situ sebenarnya dari satu wujud yang disebut manusia dalam tradisi logika klasik dan filsafat klasik itu, manusia itu selesai didefinisi tentang ratio animale, hayawanun natif. Itu udah jelas itu. Jadi itu yang kemudian ketika definisi makhluk yang berakal atau hewan yang berakal ini dianggap sudah clear, dalam perkembangan berikutnya ini berkembang macam-macam. Nah, kita banyak jebakan-jebakan tentang definisi itu tadi, dan karena itu secara teori dalam filsafat khususnya basisnya filsafat Islam itu memang ini yang kemudian berusaha diurutkan. Saya mendapat banyak penguatan teoritik di situ. Salah satunya adalah tentang penjelasan logika itu adalah alat bantu. Alat bantu. Karena apa? Karena berangkat dari definisi hayawanun natif itu. Maka ketika kita mengungkapkan sesuatu, maka dalam konteks belum kita menemukan barang yang sedang dibicarakan, logika kita bisa menangkap itu. Tetapi dalam konteks filsafat Islam ini diurai lagi bahwa ada yang disebut dengan, di buku ini disebut wujud fi dhihnin dan wujud khariji.
Jadi ada sesuatu yang eksis dalam pikiran dhihni dan yang ada di luar pikiran. Jadi kira-kira dulu, semuanya eksis. Maka pertarungannya nanti dari situ itu logika nanti masuknya ke ilmu-ilmu yang bersifat dhihni. Tapi yang di khariji, yang di luar itu dia masuk yang kemudian saya menangkap dan mendapatkan bahwa Barat melalui kritik keras Edmund Husserl terhadap positivisme, naturalisme dan psikologisme mulai dari Kant, Descartes, khususnya dua orang itu, kemudian ketemu dengan soal-soal fenomenologi. Sebenarnya ini nanti ada irisannya yang ketemu. Memang filsafat itu pada akhirnya bersepakat bahwa dia bicara tentang sesuatu yang radik, yang mendasar, yang bersifat membongkar akar-akar itu semua disepakati. Cuman soal pendekatan. Jadi saya kira tidak panjang lebar karena para peserta ini sudah membaca lebih lama, makanya saya ingin merekam saja, dan karena itu mudah-mudahan ada ini. Karena terakhir saya tanya sama Haris ini, sudah baca? Iya, mumet. Ya mumet, pusing gitu. Apalagi istilah-istilahnya ini sangat tidak familiar, dan itu berusaha saya tangkap dulu. Jadi kalau dalam konteks tertentu, ini apa ini? Ini apa? Buku. Kenapa semua bersepakat ini adalah buku? Padahal dalam linguistik ada yang disebut kitab, ada yang disebut book. Itu kan berarti ekspresi bahasa sebenarnya. Tetapi orang tidak tersesat bahwa apapun yang diilustrasikan atau yang dipegang dengan dimensi-dimensi yang baku itu disebut sebagai sebuah buku. Tetapi konteksnya adalah dalam filsafat Islam ini lebih dulu mana konsep buku atau buku itu atau sesuatu yang kita namakan sebagai buku itu perdebatan yang panjang. Anda mengenal buku itu apakah karena orang menyampaikan ada buku meskipun Anda belum melihatnya, atau Anda kemudian menemukannya dulu dan kemudian membahasakan itu adalah sebagai sebuah buku. Ini perdebatan panjang, Plato, Aristo dan macam-macam. Dan ini contoh yang kecil dalam konteks filsafat itu membahas hal-hal yang mendasar. Mungkin agak kurang kerjaannya. Kita sepakati saja kan gitu. Udah jangan dibahas lebih panjang kira-kira. Tapi itu pertanyaan penting karena ini kemudian dalam kuliah-kuliah yang di sini ada istilah yang disebut dengan asma. Wa 'allama Adamal asma. Jadi Allah itu mengajarkan asma. Nah, hakikat asma itu apa? Apakah Nabi Adam itu dipertontonkan seluruh dunia ataukah dia hanya diajarkan tentang konsepnya asma saja? Itu masuk dalam perdebatan itu, dalam konteks lebih dulu mana konsep yang dikenalkan sebagai sebuah buku atau digeletakin barang yang kemudian kita kenal sebagai buku itu sendiri. Dan ini pula yang kemudian nyerempet, jadi mohon taubat ya. Jadi kenapa Allah itu punya Asmaul Husna? Itu dibicarakan karena filsafat Islam kan pasti nggak akan lari dari Islam, tetapi dia difilsafatkan, itu konteksnya begitu. Kenapa? Karena zat Allah yang dalam konsep linguistik itu sebenarnya sesuatu yang lingua franca dalam konteks pembicaraan bahasa Arab, bangsa Arab di situ. Karena konsep Allah itu adalah sesuatu yang diasosiasikan sebagai yaitu. Maka di Nahwu itu kan disebut Allah berasal dari ilah, kemudian dikasih alif lam ma'rifat, kemudian dikawinin menjadi Allah, kemudian ditasdid menjadi Allah, kira-kira begitu. Nah, itu konsep yang kemudian dibicarakan dalam filsafat Islam. Maka saya mau mengatakan buku ini mau merapikan pikiran saya itu.
aja dulu, karena belum berani bicara tentang konsep Allah, karena itu sesuatu yang agak berat, liurnya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau masih bicara tentang manusia, saya kira edan-edanan juga bisa, karena beberapa coba Anda clear, ketika narapidana atau tersangka atau orang yang diperiksa dalam perkara hukum, dia pasti akan ditanya, apakah Anda benar namanya ini? Padahal wujudnya sudah ada. Si penyidik ini masih terus memeriksa. Konsepnya apa? Karena dia harus memisahkan perkara-perkara bahwa betul ini orangnya, tetapi yang dicari masalahnya itu adalah sesuatu yang relevan. Karena kalau tidak relevan nanti akan dihukumi barbar, kira-kira itu kehati-hatian memang konsep itu. Tetapi masih sulit, dan disitulah yang akhirnya buku ini saya anggap sebagai teori saja, karena memang tidak ada penelitian lapangan, tapi itu berusaha merapikan. Maka dalam hal konstitusi yang memberikan negara ini tegak itu karena ada undang-undang dasar, tapi di dalamnya itu sesuatu yang kita tidak akan menolaknya, karena bicara negara itu kan bicara tentang kesatuan sebagai wilayah dan kesatuan orang-orang yang ada di dalamnya, yang dibacakan sebagai penduduk. Maka dalam teori politik kan ada, yang penting ada penduduknya, yang penting ada rakyatnya, yang penting ada manusianya, tetapi diturunkan. Maka ini yang ahli-ahli filsafat sebenarnya tidak mendapat tempat dalam pembicaraan merumuskan definisi-definisi yang clear dalam konteks konstitusi. Maka saya memprovokasi Pak Kiai Bambang ini, orang-orang filsafat itu seharusnya memberikan sesuatu landasan yang kuat terhadap perdebatan di parlemen dalam konteks undang-undang. Karena satu hal saja merumuskan tentang ketentuan umum kan berarti sesuatu yang akan sering diulang-ulang dalam undang-undang. Di situ ada muncul istilah dan ada definisinya di situ. Dan itu orang-orang yang tidak paham. Nah, kalau kita pahami, bahkan menurut ilmu mantek atau logika sekalipun, itu definisi, apakah definisi yang sempurna atau definisi yang bersifat rasem saja, formilnya saja, itu tidak pernah ada perdebatan. Artinya filsafat di Indonesia melalui perdebatan konstitusi memang tidak pernah mendapatkan tempat. Apakah karena orang-orang filsafatnya atau karena mereka itu memang membuang itu tadi. Nah, temuan terakhir, untungnya karena ini menyangkut Islam Nusantara, harus promosi gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berdebat, tetapi dia terus menemukan, dan dalam kesehariannya itu dia kira-kira ayem, anteng, tentrem, dia sudah menemukan realitas itu. Maka ini yang dibahasakan para kiai-kiai yang sebenarnya tidak perlu rame-rame, dia kiten atau kayak istilahnya awet. Dan di situ yang akhirnya dibahasakan realitas empirik, atau dibahasakan dalam konteks tasawuf itu perjalanan menuju yang sempurna itu sudah ada pedomannya. Maka tidak menjadi memusingkan gitu. Tetapi tetap karena filsafat itu sumbangsih terbesarnya adalah dalam konteks perdebatan konsep. Karena itu kita belajar filsafat pasti dari era Socrates, itu diulang-ulang sampai bukunya nggak karu-karuan, dan ini tulisannya semakin banyak karena itu sumbangsinya. Kalau tidak ada itu, saya kira orang tidak perlu baca, karena pasti sejak lahir dia punya potensi untuk survive, karena ilmunya tidak basisnya konsep, ilmunya adalah basisnya pengalaman. Maka buat bayi itu dia pasti bisa memisahkan mana yang dibutuhkan olehnya dan mana yang tidak. Kalau sedang nangis itu dia pasti, dan itu dalam konteks tasawuf lebih tajam. Maka pertanyaan Nabi Khidir dalam kisah Quran itu, ketika Nabi Musa itu kan yang menerima
kitab 10 perintah Tuhan kan gitu, Ten Commandment di Bukit Tursina. Artinya dia punya kitab, punya tulisan. Nah, ketika diperintahkan untuk belajar dalam konteks ini kepada orang yang ditemuinya di pinggir laut, dan kemudian perjanjiannya kan jangan banyak tanya, jadi bingung kan. Pada satu sisi dia adalah orang yang konseptual, maka hukum Yahudi ini kan hukum yang paling saklek, kira-kira gitu. Tetapi ketika bertemu orang itu yang sering kita dengar adalah Nabi Khidir itu, syarat untuk mendapatkan ilmunya jangan banyak tanya. Nah ini kan berarti sesuatu yang tidak konseptual. Kalau kamu mau dapatkan ilmu dari saya, ikuti saja, jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya nanti kamu pupulangkan, kira-kira gitu. Jadi itu menunjukkan ada ilmu lain yang dalam konteks ini orang tidak perlu banyak bertanya. Maka filsafat itu ada konteks di sini. Nanti saya simpulkan terakhir, sebenarnya itu saudara kembar. Cuman kalau bicara kuat-kuatan memang lebih kuat tasawuf. Tetapi tasawuf tidak memberikan sumbangsi untuk hal-hal yang bersifat sesuatu yang definisi. Maka perdebatannya kan tidak ada ahli-ahli tasawuf itu. Maka dia lebih banyak mengeluarkan tentang syair, sair dan macam-macam yang bersifat masuknya ke jiwa. Jadi para sahabat semuanya, kira-kira itu cerita yang menjadi latar belakang, dan karena konteksnya adalah dalam konstitusi, itu saya menjadi sangat kritis terhadap orang-orang yang berdebat tentang sesuatu definisi, dan secara lebih khusus disiplinnya adalah yang di situ dunia teks normatif hukum bekerja. Kalau tidak ada pasal berarti dianggap tidak ada pelanggaran. Ini kan asas legalitas yang berlaku di Indonesia itu sesuatu yang perlu dikritisi juga. Karena ketika sesuatu tidak dituliskan maka tidak ada hukum di situ. Nah, berarti kalau tidak ada hukum, realitas ini dimaknai apa? Nah, itu menjadi sangat mengintimidasi, dan karena itulah fenomenologi ini menjadi jalan ketemu ya. Karena kalau terus-menerus berkutat di filsafat Islam, saya menganggap karena dia sesuatu yang membongkar tantanan itu tadi, ontologinya ini kan ada yang disebut ghuyubul ghaib. Jadi sesuatu yang tidak pernah akan bisa didefinisikan karena memang tidak ada yang bisa mampu mendefinisikan itu. Kalau di hadis atau ayat saya lupa itu, wala tatafakkaru fi dzatillah tafakkaru fi khalqillah, kira-kira gitu. Itu poin-poinnya itu. Maka itu basisnya tasawuf memang, tetapi alat yang saya gunakan filsafat. Karena itu tadi menjelaskan tentang peristiwa Nabi Musa dan seseorang yang disebut sebagai Nabi Khidir itu, satu ilmu konsep, satu ilmu realitas. Maka kalau membunuh anak yatim, bikin bocor kapal, kemudian merubuhkan rumah, itu kan sesuatu yang secara nalar tidak bisa ditangkap. Nah ini filsafat Islam memang maunya bicara di dua itu tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau beberapa yang bersifat teks Arab, ya ini gagah-gagahan aja, tetapi karena dulu pernah nahwu sorob sebentar, ya jadi agak kunci juga. Oh ini maka di sini ada wujud, mahiyah itu adalah mahua, kemudian di tasdir menjadi mahiyah, sesuatu itu, kemudian ada tasdik, ada maksulat, ada kullu musakib. Ini konsep-konsep nahwu sebenarnya, tetapi dia di filsafat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, sebelum dilanjut ke kita harapan atau motivasi kita berkumpul di sini dulu, sebetulnya ya mungkin sedikit menjawab dari untuk apa belajar filsafat dari kemarin itu. Sebetulnya ya harapannya dari Purwakarta yang kecil dan apa adanya ini terbesit harapan dari mungkin Kang Ana salah satunya untuk bagaimana ya tidak kalah keren lah, minimal mulai dari rek macadi gitu kan. Kalau dulu ada tradisi, kalau saya nggak menguasai Arpun, nggak menguasai Hasan Hanafi atau siapapun, nggak masuk ke lingkaran pergaulan. Nah mungkin kita hari ini berdialektika di TikTok itu kita ngobrolin saatnya Heidegger, mungkin Derrida di TikTok nya. Mungkin harapannya ya kita orang Purwakarta yang kecil ini bisa mikirnya bisa jauh lebih ke depan, walaupun tidak orang Eropa sudah ngomongin data, artificial intelligence dan lain-lainnya. Nggak ada salahnya kalaupun kita menguasai itu, toh ITB pun yang sudah lama sejak berdiri tidak mampu ternyata nyen. Tetap variabel kapital tidak sanggup membuat ITB sekeren Harvard dan lain-lain. Nah kita coba untuk teman-teman Purwakarta untuk minimal garpol maca heula ku filsafat teh mudah-mudahan selanjutnya yang mungkin bisa mewarnai asanah perintelektualitasan di Indonesia harapan nama. Nah untuk selanjutnya barangkali langsung saja ke bagaimana Pak Bambang membaca buku karangan Daniel ini. Untuk selanjutnya ya dipersilahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya senang hari ini bisa ketemu Pak teman-teman sekalian, terutama Mas Daniel Gufron. Tapi saya bingung mesti ngomong dua hal. Yang pertama ngomongin buku ini, yang kedua ngomongin karena ini sesi pertama dari sekolah filsafat. Jadi saya mesti ngomongin juga tentang ngapain sih kita belajar filsafat. Ya, maaf jika agak panjang. Yang pertama, Muhammad Hatta itu pada saat dibuang di Bovendigul tidak salah, atau di Idul atau di Banda Neira sana, itu memilih untuk menulis buku Alam Pikiran Yunani. Maka kalau ingin tahu alasan Bung Hatta menulis itu, padahal waktu itu Indonesia belum merdeka kan, jadi pertanyaannya ngapain dia menulis buku Alam Pikiran Yunani. Di situ disebutkan beberapa alasan penting bahwa manusia merdeka itu terkait dengan filsafat, dengan kemampuan filsafat. Karena dalam filsafat, kata Hatta, kita tahu bahwa mitos, kisah-kisah yang dianggap tidak bisa diubah, tabu-tabu yang dianggap tidak bisa diubah, itu sebenarnya pikiran orang yang bisa diubah. Dan tentu saja dalam suasana perjuangan kemerdekaan, penting sekali pikiran filsafat agar ditularkan, agar orang punya spirit kondisi keterjajahan itu bisa diubah. Karena filsafat memberikan spirit untuk membongkar apa yang tadinya dianggap tidak berubah menjadi bisa diubah. Filsafat memberikan satu pikiran dasar, misalnya segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Situasi sekarang karena ada sebabnya. Jadi kalau pengen diubah, maka sebabnya yang diubah, tidak fokus pada peristiwanya. Karena itu Hatta menulis buku Alam Pikiran Yunani. Buku itu masih ada mungkin ya, tapi mungkin juga sudah nggak ada. Tapi buku itu kayaknya oke tuh untuk dibaca, untuk ngerti. Kan ada buku filsafat Yunani yang lain, ada sih, tapi buku buatan Hatta itu punya nilai penting, yaitu kalau kita mau, kalau sebagai orang yang belajar filsafat, kalau saya mau bilang, Hatta meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia harus dimulai dari kesadaran filsafat. Itu yang keren kan?
yang orang tidak sadari. Walaupun nanti berbeda, kalau Soekarno dia buat naskah drama di Banda itu dia buat naskah drama, dia pentaskan dan seterusnya. Hatta menulis buku. Terus yang lain misalnya ada Tan Malaka menulis buku Madilog. Itu juga kira-kira alam pikirannya sama, bahwa Indonesia ini bisa merdeka serius kalau pikirannya memiliki pikiran yang baru. Pikiran merdeka itu pikiran yang meyakini, yang didasarkan pada yang material, yang nyata, bukan yang angan-angan, yang kelihatan, yang material. Material itu yang kelihatan, yang ya masyarakatnya gitu, bukan konsepnya. Kemudian dialektika, dan dialektika itu artinya perubahan dari yang material itu bisa berubah-ubah, dan orang harus memahami bagaimana proses perubahan yang material itu. Kemudian logika, tetapi juga harus logis, karena kalau nggak logis perubahan sesuatu yang nyata itu jadi menakutkan. Kita lihat tukang sihir, kita lihat para pesulap, itu kan ada perubahan benda, tiba-tiba ada bunga, tiba-tiba ada kelinci dan lain sebagainya. Tapi karena nggak logis, kita cuma kagum kan, wow, bisaan ya, atau kita jadi memuja dia karena tidak logis. Karena itu kata Tan Malaka, perubahan yang terjadi pada yang material itu harus logis, sehingga kita bisa memahami. Kalau kita bisa memahami, kita bisa mengulangi. Kalau kita bisa mengulangi, kita bisa membuat sesuatu yang baru, kan gitu. Tapi kalau nggak logis, ya tadi aja cuman dia sakti, gitu kan? Harus berguru sama dia, harus cium tangannya dan seterusnya. Nah, dua itu penting dalam sejarah Indonesia. Alam pikiran Yunani dan Madilog. Yang alam pikiran Yunani saya sarankan segera baca, yang Madilog tunda dulu karena sampai ketemu buku yang lebih baik ya, karena agak susah Tan Malaka kayaknya bukan penulis yang baik, karena itu tulisannya lebih susah dipahami ketimbang tulisannya Hatta. Hatta tulisan alam pikiran Yunani dalam ejaan yang sama pada waktu itu, bahkan jauh tua sebelum Madilog, itu lebih enak dibaca ketimbang Madilog. Nah, jadi kalau lihat dari Indonesia, dua filsafat itu dianggap penting. Kenapa mesti materialisme, kata Tan Malaka? Ya karena untuk merdeka itu kita hidup di ruang yang material, ada Belanda yang harus disingkirin, itu kan tidak cuma dalam konsep. Belanda hilang, nggak bisa hilang kan? Belanda ya harus diusir, didorong, ditembak, dikeluarin, harus berdasarkan pada yang real. Kita mau makan harus berdasarkan pada yang real. Pengen ngopi ada kopinya. Nggak bisa pakai konsep kopi, tapi harus ada kopinya baru kita bisa itu. Karena itu agar Indonesia ini merdeka serius, basis pada yang material. Kalian oke angguk-angguk, tapi sebenarnya pertanyaannya, lalu di mana Tuhan? Tuhan kan tidak material, apa nanti tidak dilibatkan? Nah, itu menariknya filsafat kayak gitu. Jadi ketika kita mengangguk pada satu hal, ada pertanyaan ikutan yang, oh iya ya, lalu Tuhan di mana? Itu yang saya sebut, kalau kalian mau belajar filsafat agak tahan, karena kita tiba-tiba dikacaukan. Kita setuju pada satu pendapat, kemudian muncul tokoh yang lain yang menghantam pendapat itu, dan kita juga sepakat. Iya juga ya ini. Kamu bingung, jadi yang benar yang mana? Yang ini atau yang ini? Itu yang membuat kalian harus senam otak agak serius. Jadi bersedia untuk mengalami ini oke, ini juga oke, tapi ini juga oke. Terus kamu bisa jadi berdasarkan oke itu, lalu kemudian berarti ini apa ya? Jangan-jangan ini nggak benar, jangan-jangan itu nggak benar. Tingkat bahayanya di situ. Nah, terserah kalian mau terusin atau enggak. Karena itu saya misalnya buat kelompok filsafat di Bandung, namanya Madrasah Falsafah, itu memilih jalan yang lain. Memilih jalan Madrasah Falsafah itu kelompok filsafat
pakai Socratic method, pakai metode Socrates yang tidak membicarakan teori filsafat, Mas Daniel, tetapi menggunakan metode Socrates. Yang dibicarakan bisa jadi rumah itu apa sih? Ya, gitu. Jadi menggunakan metode-metode Socrates. Metode Socrates itu misalnya yang sederhana, kalau di luar negeri itu dibuat sangat sederhana kayak gini. Misalnya apa sih konstitusi Undang-Undang Dasar 45 amandemen